Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Siti Amalia Gobel, SPD MSI dengan NIDN 0927029501. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pencemaran air laut, yang memiliki bobot 2 SKS. Proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan pendekatan DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang sumber, jenis, dampak, serta metode pengendalian pencemaran air laut. Mahasiswa akan mempelajari kasus nyata, regulasi, dan teknologi remediasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pencemaran air laut. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sumber dan jenis pencemaran laut. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak pencemaran terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi pengelolaan berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dampak pencemaran dan strategi pengelolaan lingkungan laut pada kasus lokal. Kemudian materi ajar pada mata kuliah ini yang pertama, ruang lingkup pencemaran air laut. Yang kedua, sumber pencemaran laut. Yang ketiga, jenis pencemaran. Yang keempat, dampak terhadap ekosistem laut. Yang kelima, dampak terhadap kesehatan manusia. Yang keenam, studi kasus tumpahan minyak. Yang ketujuh, mikroplastik. Yang kelapan, metode pemantauan kualitas air laut. Yang kesembilan, teknologi pengendalian pencemaran. Yang kesepuluh, kebijakan dan regulasi lingkungan laut. Yang ke-11, strategi pengelolaan berkelanjutan. Yang ke-12, studi kasus di Indonesia. Dan yang terakhir, peran masyarakat dan industri. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya gunakan sangat variatif, seperti diskusi kelompok, praktek pemecahan masalah, studi kasus, dan saya juga menerapkan kombinasi pembelajaran secara e-learning dengan memanfaatkan platform seperti Zoom Meeting, email, dan WhatsApp. Dan bobot penilaian yang saya gunakan ada 4. Yang pertama ada tugas 20%, afektif 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan Student Center Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, dan dosen sebagai fasilitator dalam perkuliahan. Kemudian sebelum melakukan perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, mulai dari kesepakatan jumlah kehadiran, jam masuk, konfirmasi jika berhalangan hadir kepada saya. Hal ini sebagai pembelajaran kepada mahasiswa untuk dapat menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Dalam menjamin materi perkuliahan tersampaikan dengan baik, materi perkuliahan diambil dari sumber beberapa buku teks yang relevan dan terbaru. Dalam penyampaian, saya sering memberikan contoh studi kasus yang ada di sekitar mereka agar dapat lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kemudian dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya mengupayakan suasana yang rileks dan tidak canggung dalam proses perkuliahan, tetapi tetap mengedepankan etika dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, kegiatan asesmen dilaksanakan pada kegiatan belajar mengajar dan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, sehat-sehat ya? Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Keting pimpin doanya dulu. Baik, sebelum kita memulai dan juga mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu absen dulu ya. Suci, Dian, Diki, Eka, Kipli, Farina, Salha, Harlan, Rini, hadir semua ya? Oke. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga ya. Ibu masih mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya Bu, itu mengenai sumber pencemaran air laut. Ya, betul sekali Salha. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang sumber pencemaran air laut. Oke. Nah, Ibu mau tanya lagi, sumber pencemaran air laut itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Eka. jadi sumber pencemaran air laut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alami dan juga antropogenik. Nah, di bagian alami itu dia terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada sedimentasi dan juga erosi. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Yang ketiga ada badai dan gelombang besar. Yang keempat ada intrusi air asin. Nah, di bagian antropogenik, dia yang pertama ada industri, yang kedua ada domestik, yang ketiga ada pertanian, yang keempat ada transportasi laut, yang kelima ada perikanan dan aquaculture, dan yang terakhir ada pariwisata pesisir. Oke, Eka, benar sekali. Jadi, pertemuan kita kemarin ini yaitu tentang sumber pencemaran air laut. Nah, sumber pencemaran air laut itu terbagi menjadi dua, yaitu yang alami dan antropogenik. Nah, contoh yang alami itu yang dari alam, yaitu contohnya dari erosi, dari gunung berapi. Kemudian yang antropogenik itu dari aktivitas manusia itu sendiri, yaitu contohnya dari pertanian, dari limbah domestik, itu semua yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, jadi pertemuan kita hari ini yaitu pertemuan ketiga tentang jenis pencemaran air laut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu menyebutkan jenis-jenis pencemaran air laut. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan karakteristik pencemaran air laut. Yang ketiga, adik-adik mampu menjelaskan dampak awal dari karakteristik pencemaran air laut. Dan yang terakhir, adik-adik mampu menganalisis contoh kasus pencemaran air laut berdasarkan jenis pencemaran. Nah, jadi pencemaran secara fisik ini contohnya ada sampah plastik, ada kaca, kemudian ada logam. Nah, ini adik-adik tahu ini gambar apa? Sungai. Sungai yang terjadi erosi. Kemudian ini ada sampah plastik yang ada di laut. Nah, ini ketika terjadi erosi di sungai, kemudian aliran air yang masuk ke laut nanti, ketika terjadi erosi ada partikel-partikel logam, kemudian ada partikel-partikel kecil yang masuk ke laut, itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran secara fisik karena ada plastiknya, ada logamnya, ada kaca yang terbawa dari sungai ke laut. Jadi seperti itu. Jadi plastik ini susah terurai karena kita ketahui bersama plastik ini nanti ratusan tahun baru bisa terurai. Jadi itu bisa menimbulkan pencemaran fisik. Kemudian yang kedua, pencemaran secara kimia. Nah, pencemaran kimia ini berasal dari limbah industri, kemudian dari pertanian maupun dari domestik. Domestik itu dari
masyarakat itu sendiri, dari limbah rumah tangga. Nah, kemudian contoh dari pertanian. Nah, pertanian ini kebanyakan menggunakan bahan pupuk kimia. Nah, ketika menggunakan pupuk kimia ini akan masuk ke badan sungai dan akan berakhir ke laut. Nah, ketika masuk ke laut, itu juga akan mencemari laut, akibatnya terjadi pencemaran kimia karena sudah ada merkurinya, sudah ada logamnya. Kemudian dari senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan dari pertanian, dari industri, kemudian dari domestik, itu akan berkumpul semua di laut, itu menyebabkan pencemaran kimia. Itu akan mengakibatkan biota-biota yang ada di laut akan mati. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran biologis. Nah, pencemaran biologis ini berupa mikroorganisme patogen, yaitu bakteri, virus, kemudian jamur. Nah, spesies asing invasif. Tahu invasif? Invasif itu adalah organisme yang dari, contohnya ya, ini di kapal dari luar negeri, kemudian mengangkut air dari misalnya Australia. Nah, jadi kemudian melewati laut Indonesia, dia berhenti di laut Indonesia, kemudian air yang dari Australia itu dibuang ke laut Indonesia. Jadi itu bakteri atau jamur yang dari Australia itu dibuang ke Indonesia, itu namanya spesies invasif. Jadi misalnya spesies yang tidak ada di Australia itu dibawa masuk ke Indonesia. Akibatnya itu spesies itu akan bisa menjadi menjadi spesies asing namanya. Jadi menjadi spesies asing ketika dia dibuang di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, ini yang lingkungan-lingkungan kumuh ini pasti banyak mikroorganisme E. coli yang bisa menyebabkan pencemaran biologis di air laut. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi jenis pencemaran laut itu ada 3 apa? Fisik, kimia, kemudian biologis. Oke. Nah, ini yang gambar ini ya, yang Ibu contohkan. Ini sumber pencemar. Sumber pencemar tadi dari pertanian, dari industri, dari limbah domestik. Nah, kemudian masuk ke sungai. Kemudian dari sungai masuk ke laut. Kemudian dari laut ini terjadilah proses transformasi. Nah, jadi terjadinya proses transformasi ini mengakibatkan pelepasan logam berat, kemudian terjadinya reaksi oksidasi, akhirnya terjadilah dampak ekologis di laut, seperti kematian biota akuatik, penurunan kualitas air, kemudian gangguan ekosistem. Jadi itu semuanya akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam laut. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian karakteristik jenis limbah. Nah, karakteristik jenis limbah ini dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis. Nah, yang fisik ini wujudnya padat. Karena contohnya seperti sampah plastik, kaca, itu wujudnya padat. Kemudian dia sulit terurai. Nanti ratusan tahun baru bisa terurai. Kemudian dampak langsungnya untuk pencemaran fisik itu terjadi pada habitat laut, yaitu pada terumbu karang dan mangrove. Kemudian dapat berubah menjadi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan. Ini karakteristik limbah, jenis limbah yang pencemaran fisik. Kemudian yang pencemaran kimia. Nah, pencemaran kimia ini berupa senyawa terlarut. Dia larut dalam air. Ya, contohnya seperti pestisida, kemudian pupuk, minyak, deterjen, itu yang semua kalian pakai, sabun cuci piring, sabun cuci, kemudian minyak goreng yang kalian buang langsung ke sungai itu akan menyebabkan pencemaran kimia. Kemudian bersifat racun.
bersifat racun. Kemudian dapat mengalami bioakumulasi dalam tubuh, biota, dan biomagnifikasi di rantai makanan. Itu juga akan merubah rantai makanan yang ada di laut. Kemudian pencemaran biologis. Nah, pencemaran biologis ini berupa organisme hidup, tapi yang bersifat patogen, ya kayak bakteri E. coli, kemudian virus, jamur, dan dapat berkembang biak di laut dan menyebar secara cepat. Jadi pencemaran biologis ini ketika biota yang ada di laut tercemar dengan bakteri E. coli, misalnya ikan, kemudian ikan itu kita konsumsi, otomatis ikan yang kita konsumsi itu mengandung E. coli, pasti kita akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, pasti akan tadi seperti diare, kemudian muntaber. Jadi seperti itu ya. Ini karakteristik jenis limbah dari fisik, kimia, dan biologis. Oke. Kemudian dampak pencemaran fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama apa dampak pencemaran fisik? Yaitu yang pertama kekeruhan air meningkat. Kemudian terjadinya kerusakan habitat. Dan yang ketiga, ancaman langsung pada biota. Jadi, kekeruhan meningkat itu karena cahaya matahari sulit masuk ke dalam laut. Akhirnya biota yang di bawah itu tidak bisa mengalami fotosintesis. Keruh dia, jadi makhluk hidup itu butuh matahari, cahaya matahari. Bukan cuma manusia ya, makhluk hidup semua butuh matahari. Jadi ketika air keruh, pasti cahaya matahari sulit masuk ke dalam air laut. Kemudian kerusakan habitat, kerusakan dari terumbu karang, kemudian ancaman langsung pada biota itu ikan, penyu, burung, itu akan terjerat sampah plastik. Karena ada juga kasusnya, ada yang tahu yang di Palu buaya ada lingkar ban? Ada yang tahu, ada yang tidak ya. Itu karena membuang sampah sembarang. Jadi itu buaya lehernya terlilit ban. Jadi nanti sudah bertahun-tahun baru bisa terlepas bannya. Jadi seperti itu. Itu dampak pencemaran fisik. Kemudian dampak pencemaran kimia. Itu perubahan kualitas air dari pH-nya, dari oksigen terlarutnya, dari salinitas, itu akan menjadi berubah semua unsur-unsur kimianya. Kemudian efek racunnya juga cepat, karena bahan kimia ini mudah larut dalam air. Jadi proses racunnya itu cepat, jadi bisa mematikan hewan-hewan biota yang ada di dalam laut. Contohnya plankton, ikan-ikan kecil, itu akan cepat mati akibat dari pencemaran kimia itu sendiri. Kemudian gangguan fisiologi hewan. Jadi bisa jadi biota yang ada di laut mengalami stres, kemudian pertumbuhannya bisa jadi cacat, karena itu pengaruh bahan-bahan kimia yang mereka konsumsi. Jadi seperti itu. Kemudian pencemaran biologi. Ini adanya kontaminasi mikroorganisme patogen. Jadi air laut tercemar bakteri. Kemudian penyakit pada biota dari ikan, kerang itu mudah terinfeksi dan menurunkan kualitas pada hasil tangkapan dari nelayan. Kemudian yang terakhir, gangguan ekosistem. Jadi menyingkirkan spesies asli, spesies invasif yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi spesies asing itu yang misalnya dari Australia ke Indonesia, itu menyingkirkan spesies yang ada di Indonesia, karena itu mereka dinamakan spesies invasif karena menyingkirkan spesies asli yang ada di Indonesia. Bisa jadi mereka yang lebih ganas daripada yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi akan menimbulkan ketidakseimbangan dari spesies itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Ibu lanjut dengan tugas kelompok ya.
Oke, Ibu akan bagi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan kelompok 3 dengan kelompok 3. Silakan. Oke, sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nanti diisi, ini nanti kalian akan telah studi kasus permasalahan pencemaran laut berdasarkan jenis pencemarannya. Jadi kelompok 1 pencemaran secara fisik, kelompok 2 kimia, kelompok 3 biologis. Jadi nanti kalian cari kasus dari pencemaran masing-masing. Oke? Oke, sudah semua? Ya. Ya, sekarang mulai presentasi ya. Dari kelompok 1 silakan presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan pencemaran fisik yang akan disampaikan oleh Saudara Eka. Baik, terima kasih moderator. Jadi, kasus pencemaran laut secara fisik yang paling heboh di dunia adalah Great Pacific Garbage Patch atau GPGP, yaitu di mana akumulasi sampah plastik raksasa di Samudra Pasifik dengan luas sekitar 1,6 juta kilometer lebih besar daripada gabungan Spanyol, Prancis, dan juga Jerman. Kawasan ini dia menjadi simbol krisis plastik global karena memiliki jutaan ton sampah terperangkap dalam pusaran arus laut. Kasus ini mulai mendapat perhatian dunia pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Ketika peneliti dan juga pelaut melaporkan adanya daripada akumulasi sampah plastik yang ada di Samudra Pasifik. Istilah ini sendiri dipopulerkan sekitar tahun 1997 oleh Kapten Charles Moore yang menemukan konsentrasi besar sampah plastik saat berlayar melintasi North Pacific Gap. Baik, untuk sumber dan yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sumber sampahnya ini yang pertama, plastik sekali pakai dari sungai dan kota pesisir Asia, Amerika Utara, hingga wilayah tropis. Yang kedua, alat tangkap ikan atau jaring tali, menyumbang hampir setengah dari total massa sampah. Baik, ada dampak ekologis dan sosial akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak ekologis dan sosial. Yang pertama ada kematian biota laut. Sekitar 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut mati setiap tahun akibat menelan plastik atau terjerat sampah. Yang kedua ada mikroplastik masuk melalui rantai makanan dan mencemari ikan serta berpotensi membahayakan manusia. Yang ketiga gangguan siklus karbon laut atau zooplankton, mengira plastik sebagai makanan sehingga kemampuan menyerap karbon berkurang. Yang terakhir ada spesies invasif, yaitu plastik menjadi media menempel pada organisme asing yang terbawa arus ke ekosistem lain. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang pencemaran kimia. Kasus pencemaran laut secara kimia yang paling menghebohkan dunia adalah tragedi Minamata Bay di Jepang pada tahun 1950 ketika limbah merkuri dari pabrik Chiso mencemari laut dan menyebabkan ribuan orang menderita keracunan berat. Kasus ini menjadi simbol global bahaya limbah B3 terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Sumber pencemarnya itu limbah cair yang mengandung metil merkuri dibuang oleh pabrik kimia Chiso Corporation ke laut. Baik, itu saja dari saya. Yang dampak akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, dampak memiliki 3, yaitu yang pertama, kesehatan manusia. Ribuan orang mengalami gangguan saraf, tremor, kelumpuhan, gangguan bicara, hingga kematian. Penyakit ini dikenal sebagai Minamata Bishiase. Yang kedua, ekologis, yaitu kerusakan ekosistem laut dan penurunan populasi ikan dan kerang. Selanjutnya, yang ketiga, ekosistem sosial ekonomi. Nelayan kehilangan mata pencarian, masyarakat pesisir mengalami krisis pangan dan kesehatan. Baiklah, untuk kasus lokal Teluk Buyat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Untuk studi kasus lokal Teluk Buyat, Sulawesi Utara 2004,
Sumber limbah yaitu tambang emas PT Newmont Minahasa Raya yang mengandung merkuri dan arsenik dibuang ke Teluk Bayat. Warga sekitar mengalami gangguan kesehatan seperti luka kulit, gangguan saraf, dugaan kanker. Selanjutnya penurunan kualitas air laut dan populasi ikan. Konflik sosial antar masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Terima kasih. Baik, itu saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Persilakan. Oke, dari hasil telah kelompok kami, yaitu mengenai pencemaran biologi, di mana kapal laut menggunakan air bullets, yaitu di mana air bullets ini adalah air laut atau air tawar yang dipompa ke dalam tangki khusus untuk menjaga keseimbangan. Nah, saat air bullets tersebut dibuang di pelabuhan lain, itu membawa mikroorganisme, larva, atau spesies asing. Nah, ada contoh kasusnya juga, itu akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk contoh kasus pada pencemaran biologi, yang pertama ada zebra mussel yang terbawa dari Eropa ke Amerika Utara melalui ballast water pada akhir tahun 1980-an. Dalam waktu singkat, zebra mussel menyebar di Great Lakes, menempel pada pipa, kapal, dan ekosistem lokal. Dan karakteristik pencemar biologisnya yaitu yang berupa organisme hidup, dapat berkembang biak cepat di lingkungan baru, dan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyingkirkan spesies asli. Dan untuk dampaknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dampaknya, yaitu dibagi menjadi 3, seperti ekologis, spesies invasif menguasai habitat, menurunkan biodiversitas, dan mengganggu rantai makanan. 2, ekonomi, kerugian miliaran dolar karena zebra mussel menyumbat pipa industri, pembangkit listrik, dan sistem air. 3, kesehatan, seperti ballast water juga dapat membawa mikroorganisme patogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai pencemaran biologi. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat semula. Oke, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu pencemaran laut terdiri atas 3, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Saudari Suci? Baik, saya Bu. Ya, silakan Rangga. Karakteristiknya itu ya, pertama ada pencemaran fisik berwujud padat, dan yang kedua ada pencemaran kimia berupa senyawa terlarut, dan yang ketiga ada pencemaran biologis berupa organisme hidup. Oke, benar sekali yang adik-adik simpulkan tadi. Jadi jenis-jenis pencemaran laut tadi ada 3. Yang pertama pencemaran secara fisik, kemudian secara kimia, dan secara biologi. Kemudian karakteristik dari secara fisik tadi bersifat padat, kemudian yang kimia mudah terlarut, kemudian yang biologi organisme hidup. Oke, jadi sudah paham ya semua ya? Oke, jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jadi Ibu kasih tugas untuk mencari jurnal terkait dampak pencemaran air laut di Indonesia. Jadi nanti dikumpul, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih banyak, lebih dan kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.